Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Iya, kembali. selamat. Besok tuh ada apa sih? Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada hari apa gitu. Apa? Ya kamu Jadi hari ini, iya. dulu. Bang Giri, gimana? Puji Tuhan baik. Gimana Bang Giri kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Ya, adik-adik juga masih sehat semua ya Bang ya. Hari ini kita di rumah masing-masing Bang Giri ya. Iya. Tadinya kita mau di tempatnya Bang Giri, adik-adik. Bang Giri sekarang ini pengusaha muda. Tapi karena waktu jadinya kita di rumah masing-masing saja. Iya. Ya, Oke, kita langsung Bang ya. Oke, siapa doa pembuka? Ya. Bang Giri. Iya. Bang Giri yang doa pembuka, Bang Sam doa penutup. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa hingga pada hari ini kami bisa membagikan firman-Mu kepada adik-adik ya Tuhan. Kiranya apa yang kami bagikan, Bang Giri dan Bang Sam bisa berguna bagi adik-adik selalu ya Tuhan. Kiranya kedepannya apapun yang kami terima dari firman-Mu Bapa bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Inilah doa kami, kiranya Kau berkati kami awal dan akhirnya dalam cerita ini Bapa. Inilah doa kami Tuhan Kristus. Kami bersyukur ya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Abang mau tanya dulu nih Bang Giri. Apa tuh Bang? Bang Giri pernah dihianati nggak? Ya. Atau pernah mengkhianati? Iya. Nggak Bang, nggak boleh dosa. Nggak boleh. Kalau dikhianati pasti pernah Bang, sama teman. Oh, pernah. Lagi ya kan. Terus ya, kalau dikhianati besar, sangat besar, enggak. Tapi ya kalau sedikit-sedikit kita pernah lah. Gimana tuh? Dikhianatinya gimana tuh Bang Giri? Ya secara kecil ya kayak kita misalnya yang lain pada ngajak main nih sama teman, kita nggak diajak, itu kan kayak sedikit itu mengkhianati. Iya sih. Nah kayak gitulah hal kecil ya Bang. Betul. Rasa pernah mengkhianati? Oh, enggak kayaknya ya. Menurut Abang sih enggak. Menurut yang lain iya. Berarti sama aja mengkhianati. Pernah melakukan pengkhianatan kayaknya. Dulu. Terus rasanya gimana sih Bang Giri saat dikhianati? Sakit hati sih Bang, sakit hati. Sakit hati lah. Apalagi sama teman sendiri kan. Dan nggak hanya ketika mengkhianati itu sakit, sebenarnya pas si pengkhianat pun ya ketika Abang melakukan pengkhianatan ada rasa bersalah sih yang menghantui karena jadinya kita melukai teman baik kita gitu. Nah sekarang apa sih hubungannya dengan ayat hari ini? Yuk kita sambil buka dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Disiapkan Alkitabnya adik-adik. Iya, kali ini kita berdua bawa Alkitab adik-adik. Matius 14. Markus. Markus 14 ayat 43 sampai 50 ya Bang ya. Iya. Kita bacanya sebagian aja. Sebagian atau mau sebagian aja ya. Abang dari 43 sampai 46, Bang Giri 47 sampai 50. Oke? Semua kan? Ya. Iya, Abang bacakan ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia.
tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Iya. Jadi, Nas hari ini tuh berbicara tentang penangkapan Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus itu ngapain sih, Bang Giri? Ya, so kalau kita lihat sih sebelum di ayat di perikop sebelumnya sih Bang ya, di sini di Getsemani itu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa sih Bang, meminta pertolongan, perlindungan gitu Bang. Dan minta kekuatan lah Bang ke segala sesuatunya. Berarti Tuhan Yesus itu udah tahu ya kalau dia tuh akan menghadapi berbagai penderitaan. Iya Bang. Ya kayak di sini kan juga dibilang ya dia udah tahu gitu Yudas atau Petrus juga pasti akan mengkhianati dan menyangkal dia gitu Bang. Makanya kan mungkin kalau kita sebagai manusia meminta ketika kita tahu ada sesuatu pasti kita akan minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mungkin pada saat itu sebagai manusia ya itu yang dia lakukan Bang. Betul sekali. Jadi ingat adik-adik ya, Tuhan Yesus itu memang Tuhan, tapi dia juga seutuhnya manusia. Jadi dia benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Makanya dia mengalami penderitaan, dia mengalami sakit, dia juga mengalami lapar, mengalami ngantuk. Gitu. Makanya dia di sini tuh mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, ya kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapi masalah tersebut, meminta pertolongan kepada Allah Bapa. Nah, berarti Tuhan Yesus di sini udah tahu ya kalau dia akan mengalami penderitaan. Nah, penderitaan Tuhan Yesus kan yang paling terkenal adalah dia disalibkan kan ya Bang Giri. Dia dicambuk, dia disalibkan. Tapi ternyata di Nas ini kita diajarkan juga gitu bahwa ada penderitaan yang Tuhan Yesus alami yang juga sangat menyedihkan gitu sebelum itu. Penderitaan apakah itu Bang Giri? Ya kayak kita lihat sih Bang atau yang di awal Bang saya tanyain. Ini Tuhan Yesus dihianati oleh satu muridnya sendiri Bang gitu. Ya, kita bisa Yudas dan murid-murid yang lain tiap hari dia mengikut Tuhan Yesus. Dia belajar dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga bukan hanya sebagai guru tapi kayak sebagai pemberi atau ya rumah lah bagi mereka gitu Bang, memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, ya, makan dan lain-lainnya gitu loh, yang mereka nggak ngerasa kekurangan gitu. Tapi pada akhirnya bukan hanya Yudas doang, tapi kita lihat semua gitu di ayat terakhir gitu tadi ayat 30, Tuhan Yesus ditinggalkan, Tuhan Yesus dihianati. Pertama Yudas menjual Tuhan Yesus, dan yang kedua murid-muridnya semua yang bersama sama Tuhan Yesus hingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus Bang. Itu yang dinamakan yang mengkhianati lah gitu Bang. Iya. Dan tadi adik-adik seperti yang Bang Giri sampaikan, Tuhan Yesus itu menjadi rumah. Rumahnya itu bukan kiasan ya. Tuhan Yesus itu benar-benar menyediakan sandang, tangan, papan untuk murid-muridnya. Coba Bang Giri dulu pas SMP bayar uang sekolah nggak? Pas SMP iya Bang, kita bulanan. Bayar SD lah SD. Lebih tepat yang lebih utuh ibarat. Nah, ini adik-adik bayangin kalau murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka tuh bukan bayar uang sekolah. Tuhan Yesus bayar mereka. Nih, buat beli makan. Kasih tempat pelajaran gitu Bang ya. Malah yang bayar gurunya gitu. Buat beli makan. Nih, buat beli buku. Kalau sakit ke Tuhan Yesus, sembuh langsung. Kurang apa gitu Bang? Kurang apa? Coba. Udah sebegitu enaknya
tapi masih mengkhianati juga gitu. Nah, sekarang kita akan bahas nih, kenapa sih murid-murid Tuhan Yesus itu sampai segitunya sampai tega untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Kita bahas dulu dari Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Yudas itu menjual Tuhan Yesus itu dengan 30 keping perak. Kalau menurut Bang Giri, kenapa sih alasan utamanya Yudas itu menjual Tuhan Yesus? Kita lihat aja dia butuh uang kalau itu Bang ya. Pertama dia menjual dengan uang, berarti kan di sini dia mengincar duniawi gitu loh Bang. Dalam arti kata ya dia tidak tahu gitu loh siapa yang dia jual sebenarnya. Dia hanya tahu kalau Tuhan Yesus adalah hanya seorang Mesias atau guru gitu loh. Hingga ya mungkin dia ngerasa dia butuh lebih di dunia ini, hingga akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Iya, berarti serakah ya? Ya, serakah itu istilahnya garis besar. Dan yang menyedihkan adik-adik dari Yudas selain dia menjual Tuhan Yesus adalah dia itu nggak sadar mengenai seberapa berbahayanya tindakan yang dia lakukan. Di pikiran Yudas adik-adik adalah, oh ya udah nih, saya serahkan guru saya, ya udah saya dapat uang. Tapi Yudas itu nggak menyangka bahwa Tuhan Yesus itu akan disalibkan. Bahkan makanya ketika Yudas tahu bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan, dia itu sangat menyesal. Dia bahkan berusaha untuk ngebalikin uang itu. Dia balikin uangnya, tapi para imam-imam nggak mau menerimanya. Dan karena penyesalannya itu, saking menyesalnya dia, saking merasa bersalahnya dia bunuh diri. Dimana itu pun sesuatu yang salah. Karena mestinya dia sadar, dia kan selama ini udah diajarin oleh Tuhan Yesus kan, bahwa ya ketika kita melakukan dosa, mestinya kita minta ampun. Dan Tuhan itu gak pernah menolak permintaan maaf kita. Tuhan itu selalu sedia mengampuni. Jadi kadang-kadang di kehidupan kita melakukan dosa, tapi kita tuh nggak tahu konsekuensinya. Kita berpikir, ini cuma dosa-dosa kayak gini, cuma nyontek-nyontek dikit, cuma bohong-bohong dikit. Tapi kita nggak sadar konsekuensinya tuh dalam hidup kita tuh apa. Dan kita kadang lupa bahwa dosa yang kita lakukan bisa-bisa malah mempengaruhi orang lain. Misal, kita ngambil uang orang tua. Mungkin kita ngambilnya 5.000. Tapi ternyata orang tua kita itu udah nyiapin uang pas buat belanja ke pasar. Nggak bisa pulang nanti. Gimana? Wah, pas mau pulang, loh kok duitnya kurang? Itu gimana? Itu tuh menyusahkan orang kan? Atau misalnya, terus kita pas lagi sekolah lagi masuk gitu, nggak maksudnya sekarang tetap masuk sekolah ya, maksudnya sekolah offline, kita nyontek gitu. Tapi kita nggak sadar, jangan-jangan orang yang kita contekin juga jadi dicurigai. Jadinya kan membahayakan orang, adik-adik. Jadi ingat, ketika kita melakukan dosa, belum tentu kita doang yang menanggung akibatnya. Bisa jadi orang lain juga. Dan ingat juga adik-adik, ketika kita melakukan dosa, ingat menyesalah dan bertobatlah. Dan ingat bahwa Tuhan itu mau dan mampu untuk mengampuni dosa kita. Iya. Gimana Bang Giri? Ya, kita juga pokoknya apa yang kita lakukan kesalahan pasti itu akan menimbulkan keresahan sih Bang. Gimana kita tenang itu yang pertama. Kayak Bang Sam bilang itu kan kalau bisa kita nyontek. Pasti kan ada tuh banyak guru bilang yang dihukum bukan hanya nyontek, tapi yang memberi contekan juga akan dihukum. Nah itu kan salah satunya udah dikasih peringatan gitu loh. Kadang juga kita sudah dikasih peringatan, kita tetap melakukannya itu loh yang bikin ini. Harusnya makanya suka ada pepatah ini ya, peraturan ada buat dilanggar ya. Itu kan pepatah Bang. Oh, bukan pepatah itu. Sendiri ya orang yang emang mau ngelanggar. Nah, kalau dari sisi murid-murid yang 11 lainnya, menurut Bang Giri, kenapa sih mereka tuh akhirnya meninggalkan gurunya, meninggalkan Tuhan Yesus? Ya, yang pertama ya mereka ketakutan sih Bang. Ketakutan. Mereka mikir, guru yang selama ini mereka ikuti akan ditangkap dan disalibkan gitu loh. Terus yang kedua, mereka
tidak tahu gitu loh Bang. Mereka hanya menganggap kalau Tuhan Yesus itu pada saat itu hanya akan menyelamatkan mereka di dunia gitu loh. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi, mereka beranggapan siapa lagi yang akan membantu mereka, siapa lagi yang akan menuntun mereka. Mereka tidak sadar gitu loh kalau Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus akan selalu menuntun mereka mau di dunia maupun di surga gitu. Iya, dan tadi menambahkan yang Bang Giri bilang adik-adik, ini seperti yang sudah kita sampaikan berminggu-minggu ini. Kita harus punya konsep yang jelas, bukan kita harus punya pengertian yang jelas gitu mengenai Tuhan Yesus itu datang ke dunia ngapain. Tuhan Yesus datang ke dunia tuh bukan mau jalan-jalan, jadi bosan nih di surga, lihat danau Nyari lihat danau tantangan lah, Toba nggak gitu. begitu. Masa nyari tantangan. Bukan gitu adik-adik, bukan datang ke dunia, aduh ini ada Romawi datang nih, apa diusir-usirin satu-satu dari tanah Israel, nggak kayak gitu. Ini itu pun pengertian yang murid-murid saat itu dan banyak orang Israel saat itu berpikir, wah ini datang buat menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Padahal bukan itu. Masalah utama manusia adalah dari dulu sampai sekarang itu adalah dosa. Dan Tuhan itu tahu itu masalah utamanya. Makanya Tuhan datang untuk menyelesaikannya. Menyelesaikannya dengan apa? Dengan mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan juga adik-adik yang harus kita lihat adalah murid-murid ini sebenarnya udah dikasih tahu loh sama Tuhan Yesus bahwa, "Woi, murid-murid, nanti saya akan mati. 3 hari kemudian saya akan bangkit." Udah dikasih tahu loh. Istilahnya kalau kita nonton film udah dikasih tahu tuh jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi tetap aja kaget. Kenapa? Kalau misalnya Bang Giri nonton film horor, misalnya apa sih film horor yang baru-baru ini, pocong versus kuntilanak versus genderuwo gitu kan. Misalnya udah dikasih tahu nih, bentar lagi pocongnya muncul nih dari semak-semak. Bang Giri kaget nggak pas nonton? Kaget Bang. Masih kaget walaupun udah dikasih Kaget tahu. pas kalau misalnya nah itu kebanyakan orang kan kayak gitu. Kita belum melihat, tapi dikasih tahu nih, kita belum melihat. Sebenarnya kaget pun dikasih tahu. Nah itu kebanyakan orang kita kayak gitu Bang. Yeah. Tapi lebih kaget mana? Udah setelah kalau misalnya nggak dikasih tahu atau misalnya udah dikasih tahu, lebih kaget. Ya lebih kaget nggak dikasih tahu gitu loh. Kalau misalnya ya, tapi kan seenggaknya mungkin saat itu seharusnya murid-murid sudah paham lah gitu loh dikasih tahu Bang. Itu Tapi dia. udah Kenapa dikasih tahu mereka kaget takut lah. Karena mereka tetap kaget, ya itu salah satu penyebabnya adalah mereka itu kurang yakin gitu dengan masih ada perasaan seperti ini. Dan Petrus itu benar-benar menunjukkannya bahwa masa sih bakal ini. Makanya kan kita pernah baca kan ya apa yang Tuhan Yesus mengatakan itu, terus Petrus menarik Tuhan dan berkata, janganlah terjadi hal ini kepadamu guru. Masih ada perasaan masa sih ini bakal terjadi. Ya, dan ya tadi seperti kata Bang Giri juga, walaupun kita dikasih tahu, ya kadang-kadang kita tetap kaget. Ya itu terlihat di murid-murid. Dan kadang-kadang kita pun suka janji-janji palsu kepada Tuhan kan, bahwa kalau kita baca perikop sebelumnya, Petrus itu berkata, Tuhan, walaupun semua orang meninggalkanmu, aku tetap akan mengikutimu. Ujung-ujungnya kabur juga. Bahkan di perikop berikutnya kita baca bahwa Petrus itu menyangkal 3 kali. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana Petrus itu akhirnya bertobat ya, tapi itu untuk cerita yang lain ya. Bagaimana Tuhan tetap mau mengasihi Petrus, mau mengasihi kita semua, dan pada akhirnya Petrus bertobat dan malah menjadi seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Nah itu kita udah bahas nih dari sisi Yudas dan 11 murid lainnya. Tadi kalau Yudas, penyebab utamanya apa Bang Giri? Mengkhianati Tuhan Yesus. Penyebab utamanya karena dia serakah. Kalau 11 murid lainnya ya tadi karena mereka itu nggak sepenuhnya percaya bahwa pengertiannya salah mengenai Mesias itu tuh seperti apa. Nah,
Lalu sekarang kita akan ulang lagi nih, apa yang tadi kita udah sempat bahas sebelumnya. Sebenarnya tuh Tuhan Yesus itu kenapa sih Bang Giri harus sampai mati? Emang nggak emang harus banget mati ya? Ada cara lain nggak sih? Eh, nggak ada sih Bang, karena ya kalau Ya. kita lihat pertama itu nubuat di perjanjian lama gitu loh Bang, maka akan ada manusia gitu yang mati, dan itu mungkin salah satunya cara agar dosa kita dihapusi gitu loh Bang. Bang Giri, kan dulu Bang Giri tuh pernah mampir tuh ke Taman Eden kan ya. Nah, pas lagi Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan tuh berkata apa sih? Jangan kamu makan buah pohon ini, kalau kamu makan, kamu akan Mati Bang. mati. Artinya apa? Artinya setiap perbuatan dosa akan menyebabkan Kematian. Ya. kematian. Iya adik-adik, jadi setiap perbuatan dosa itu ganjarannya kematian. Sekarang Tuhan kita itu Tuhan yang konsisten nggak? Tuhan yang menepati kata-katanya nggak? Iya kan, Tuhan itu selalu menepati kata-katanya dari awal sampai akhir. Kita bisa buka Alkitab dan kita akan lihat betapa konsistennya Tuhan dengan kata-katanya. Artinya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, harus ada yang mati nih buat gantiin nih. Nah sekarang, cukup nggak kalau yang mati itu abang? Ya jelas nggak cukup. Buat nyelamatin diri sendiri aja abang nggak bisa. Nah, cukup nggak Bang Geri yang mati? Nggak akan cukup Bang. Nggak cukup ya. Atau cukup nggak di kelas Salomo misalnya mati semua tuh? Nggak cukup juga adik-adik. Yang mati itu harus yang kudus, harus yang nggak berdosa, supaya bisa nutupin yang berdosa. Istilahnya tuh kayak gini. Kalau misalnya Bang Geri punya botol nih, isinya air yang kotor. Bang Geri kan harus bilas berkali-kali kan, tapi dengan air yang bersih kan. Tapi kalau misalnya Bang Giri bilas juga dengan air yang kotor, bisa nggak itu bersih? Enggak Bang. Nggak bisa. Nah sama, harus yang bersih, yang membersihkan yang kotor. Yang sama-sama kotor itu nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia adik-adik, bukannya dia bosen gitu. Suruh yang ngeliatinnya malaikat dulu, mau lihat manusia sekali-kali. Atau mau lihat singa gitu. Ke safari gitu, enggak gitu. Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuannya itu ngapusin dosa kita semua adik-adik. Makanya Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib, mau dihianati oleh sesama, oleh murid-muridnya, mau dicambuk, mau diludahi, yaitu karena kasihnya pada kita. Dan coba Bang Giri, bukti kasihnya, dan bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi dia ya, bahkan kepada orang yang mau menyerang dia juga Tuhan Yesus ini kan, seperti yang terjadi kepada yang dipotong barusan kupingnya kita baca. Kupingnya hilang. Iya, ceritanya tadi gimana tuh Bang Giri? Ya kalau kita lihat ini yang kupingnya hilang ini adalah orang yang menyerang Tuhan Yesus Bang ya. Dia kan bukan muridnya yang diserang sama ini, tapi ini yang mau menangkap. Iya. Nah ya, bahkan yang memotong itu malah muridnya Tuhan Yesus kan Bang. Iya, si Petrus. Setelah itu, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia malah memarahi si Petrus gitu, memarahi muridnya kan, harus melakukan itu gitu. Dan akhirnya saking sebaiknya Tuhan gitu, sudah diserang, mau disalibkan gitu, dia masih mau membantu gitu dengan menyambungkan kupingnya gitu loh. Ya, padahal ini orang yang menurut kita adalah musuh gitu Bang, tapi Tuhan Yesus dengan begitu baiknya dia malah mau membantu musuhnya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu marahnya bukan karena Petrus kenapa kuping yang dipotong, kenapa nggak kepala, bukan kayak gitu marahnya. Tapi Tuhan Yesus marah, ngapain kamu potong gitu.
Bahkan kalau abang nggak salah ingat di kitab yang lain, waktu di Matius kalau nggak salah, atau Yesus berkata orang yang hidup mengandalkan pedang akan mati oleh pedang. Itu Yesus ini marah karena Yesus itu melakukan hal yang mestinya tidak dilakukan. Dan tadi seperti kata Bang Giri, karena begitu besar kasihnya Tuhan, Tuhan tetap nyambungin tuh kuping. Gitu adik-adik. Nah, kalau aplikasinya di kehidupan kita gimana tuh, gimana sih Bang Giri? Dari cerita hari ini. Ya, yang pertama ya kayak yang kita bilang itu sih Bang, gimana masalah nontek gitu juga. Pokoknya apa yang kita lakukan ketika kita mengkhianati orang, yang kita rugikan bukan hanya diri sendiri gitu, tetapi juga kita akan merugikan orang lain. Nah, dan yang kedua kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita lihat Tuhan Yesus sudah dikhianati gitu, tapi bagaimana ia mau mengampuni, ia mau mengasihi orang yang sudah mengkhianati, sudah mau memusuhi Tuhan Yesus juga. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Apakah kita sanggup seperti Tuhan Yesus ketika kita tahu kita dikhianati, ketika kita tahu kita disakiti, kita mau memaafkan. Contoh kecilnya ya ketika dia seperti yang Bang Giri bilang tadi, Bang Giri nggak diajak gitu. Mungkin adik-adik pernah merasakan, tapi mau nggak ketika ia datang meminta maaf, kita mau memaafkan itu. Dan yang kedua, dan yang ketiga, bagaimana kita mau mengerti gitu loh. Siapa Tuhan Yesus? Sebentar lagi juga kita mau merayakan Paskah ya Bang ya, Jumat Agung dan Paskah gitu. Karena kan tanda-tanda Tuhan Yesus mau disalibkan kan. Nah, ini sudah kita mau mulai memasuki yang namanya Jumat Agung dan juga Paskah gitu. Dan di sini mungkin adik-adik juga, kita juga harus belajar gitu. Arti sebenarnya tentang Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus lahir untuk apa? Tuhan Yesus mati untuk apa? Tuhan Yesus bangkit dan naik untuk apa itu? Itu sih Bang. Dan mungkin abang ada tambahan sedikit mengenai contoh betapa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita dan begitu dalamnya kasih kita ya. Sebenarnya emang dia pertama dia mati di kayu salib bagi kita. Tapi kita bisa ngambil peristiwa ketika Tuhan Yesus lagi disalibkan menjelang kematiannya. Kemarin tuh abang dengar di YouTube dia ngasih contoh yang sangat baik ini. Jadi kan ada dua kan yang disalibin bareng Tuhan Yesus. Nah, kan yang satu tuh ngata-ngatain kan. Wah, kalau kau memang anak Allah gitu, coba selamatkanlah dirimu dan kami gitu. Tapi yang satu ini sadar gitu. Dia emang salah. Dia berkata, Tuhan kalau engkau datang kembali, tolong ingat aku. Ya nggak, Bang Giri? Iya. Lalu respon Tuhan Yesus apa? Apakah Tuhan Yesus berkata, kamu dibaptis dulu ya? Atau, oh enggak, kamu sidi dulu ya? Enggak gitu. Tuhan Yesus responnya adalah, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bayangin aja loh. Cuman momen pertobatan dia cuma saat itu. Tapi Tuhan Yesus menerimanya. Tuhan Yesus tuh langsung mengampuni. Dia lihat, oh ini orang emang tulus mau minta ampun, langsung diampuni sama Tuhan Yesus. Tuh orang tuh nggak ada ngomong kalimat, aku akan berhenti Tuhan melakukan dosa. Nggak ada itu. Orang itu hanya sesimpel itu minta maaf. Dan Tuhan Yesus langsung mengampuni dan berkata bahwa hari ini kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kasih yang seperti itu yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita adik-adik. Tuhan Yesus itu ketika kita minta ampun, Tuhan Yesus itu nggak minta kepada kita, nggak perlu kita tuh ngomong panjang-panjang, Tuhan aku nggak bakal melakukan ini lagi. Paling Tuhan Yesus berkata, ya. Mungkin kamu nggak akan melakukannya lagi, siapa tahu. Tapi ternyata besok kita melakukannya lagi gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap aja gitu, tetap mengampuni kita. Walaupun Tuhan tahu, kita sangat mungkin untuk melakukannya lagi. Mungkin kita bahkan, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kita akan melakukannya lagi. Bukan mungkin, Tuhan tahu segala macam. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita gimana pun juga. Tuhan nggak melihat apa yang sudah kita lakukan. Tuhan akan mengampuninya juga, karena begitu kasihnya kepada kita. Dan ingat, dan tadi seperti kata Bang Giri adik-adik, masa kita mau menolak orang yang minta ampun kepada kita? Emang seberapa besar sih dosa orang itu kepada kita dibanding dosa kita kepada Tuhan? Sebagai orang Kristen, kasih itu adalah ciri khas kita. Jadi makinlah kita sebarkan kasih
Dan sebarkan kasih kalau lagi corona gini, gimana Bang Giri? Yang paling simpel, pakai masker ya. Ditahan masker dan ya membantu. Itu tuh contoh donasi. menyebarkan kasih tuh. Donasi tuh. Benih baik dan kita bisa. Gitu adik-adik. Ada masukan lagi Bang Giri? Ya cukup dari Bang Giri. Ya. Iya dari Abang juga sudah. Kalau gitu mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapa yang kami sapa dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Hari ini kami belajar Bapa bahwa ketika kami ada masalah, hal yang pertama kami harus lakukan adalah berdoa dan meminta kekuatan kepadamu untuk menghadapi segala masalah yang akan kami hadapi. Dan kami hari ini juga belajar Bapa untuk menjadi pribadi yang seperti-Mu, yang mau mengasihi tanpa pamrih, mau mengampuni tanpa melihat yang dulu-dulu. Karena itulah yang Kau tunjukkan kepada hidup kami. Dan kami juga mau belajar Bapa untuk menjadi pribadi yang tidak berkhianat kepada teman kami dan tidak berkhianat kepadamu. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu kami. Bapak tolong berkati mereka dalam sekolahnya. Bapak tolong berkati orang tua mereka. Berkati segala kegiatan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.